Kisah Kiai Barseso, seorang ahli ibadah yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang ahli zuhud bernama Barseso. Dia beribadah dalam kuil selama 70 tahun yang tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Lalu iblis ingin menggoda dengan ilmu helah atau rekayasanya. Maka pada suatu saat dia mengumpulkan para pembesar-pembesar setan dan iblis pun berkata, iblis mengadakan sayembara kepada para pengikutnya. Adakah di antara kalian yang mampu merusak Barseso, kata iblis. Kemudian datanglah setan putih dan berkata kepada sang iblis, saya sanggup merusaknya, tuanku. Lalu ia berangkat ke tempat Barseso dengan mengenakan pakaian ulama dan mengenakan sesuatu di atas kepalanya. Lalu datang ke kuil Barseso dan memanggilnya, tetapi Barseso tidak menjawabnya. Barseso tidak berhenti dari ibadah kecuali setiap 10 hari sekali. Tatkala setan putih tak mampu mengambil perhatian Barseso, maka dia berpura-pura sholat dan beribadah di dalam kuil itu. Maka setelah Barseso selesai dari sholat dan ibadahnya dan ingin beranjak keluar, dia melihat setan putih itu yang tampil seperti ulama. Setan itu sedang sholat dan beribadah dengan bentuk yang sangat bagus. Lalu Barseso bertanya kepadanya, kamu tadi memanggilku sementara aku sedang sibuk sholat. Apa yang kamu perlukan? Setan tadi menjawab, saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amalmu, serta kita bisa beribadah sehingga aku bisa mendoakanmu, dan sebaliknya kamu pun bisa mendoakanku, kata setan. Kemudian Barseso berkata, saya tidak bisa bersamamu. Jika kamu seorang mukmin, maka kamu mendapatkan bagian dari doaku. Kemudian dia beranjak sholat dan meninggalkan setan itu. Maka setan itu pun beranjak sholat dan setelah itu Barseso tidak menoleh kepadanya selama 40 hari. Setelah Barseso selesai sholat, dia melihat setan sedang berdiri sholat. Tatkala dia melihat kesungguhannya, maka dia berkata kepadanya, apa yang kamu butuhkan? Tanya Barseso. Kemudian setan menjawab, saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk naik ke kuil dan beribadah bersamamu. Lalu dia memberi izin. Barseso memberi izin naik di kuil dan beribadah bersamanya beberapa waktu. Tidak terbuka dan tidak berhenti dari ibadah kecuali setelah 40 hari, bahkan terkadang sampai 80 hari. Maka tatkala melihat kesungguhan dia dalam beribadah, Barseso merasa rendah hati berada di hadapannya dan kagum terhadap kehebatan ibadah setan putih itu. Setelah lama beribadah bersama Barseso, setan berkata kepadanya, saya ingin pergi karena saya memiliki teman selain kamu. Saya mendapat berita kamu lebih baik daripadanya. Ternyata saya mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran saya sebelumnya, kata setan tadi. Barseso masih belum menyadari bahwa setan yang menyamar sebagai seorang ulama itu sebetulnya adalah setan yang ingin menjerumuskannya. Kemudian Barseso merasakan sesuatu yang besar di dalam batinnya sehingga tidak mau berpisah dengannya karena dianggap lebih baik ibadahnya daripada dirinya. Singkat cerita, pada saat berpisah, setan mengajari Barseso doa-doa untuk menyembuhkan orang sakit dan orang gila. Kemudian setan itu mengganggunya. Seorang gadis Bani Israel yang memiliki 3 saudara laki-laki, dahulu bapak mereka adalah seorang raja. Setelah bapaknya meninggal, ia digantikan saudara laki-lakinya, yaitu paman gadis itu. Setan menyiksa dan mencekik gadis tersebut, lalu setan datang kepada keluarga tersebut dan mengabarkan tentang Barseso yang mempunyai keahlian dan mampu untuk mengobati orang yang sakit, gila, dan sakit lainnya. Setan mensyaratkan agar gadis itu ditinggal bersama Barseso dan mempercayakan kepadanya karena dia adalah seorang abid atau seorang ahli ibadah.
Pada awalnya Barseso menolak gadis itu untuk dititipkan padanya. Namun pada akhirnya saudaranya membuatkan kuil di dekat kuil Barseso dan meninggalkannya saudara gadis itu. Setelah selesai sholat, Barseso melihat ada gadis cantik berada di dekatnya. Maka dia mulai jatuh hati dan tergoda. Lalu setan mengganggu gadis itu, lalu Barseso berdoa dengan doa yang diajarkan setan waktu dahulu. Setan itu pun keluar dan pergi dari gadis itu. Kemudian dia mulai sholat lagi. Setan itu datang kembali dan mengganggu sang gadis. Maka tanpa sengaja tubuh gadis itu terbuka. Dan setan membisikkan kepada Barseso, "Gaulilah gadis itu, dan setelah itu kamu bisa bertaubat." Dan setan pun berhasil menggoda Barseso, sehingga Barseso menggauli gadis tersebut dan hamil. Kemudian setelah itu setan berkata kepada Barseso, "Celaka kamu wahai Barseso, bila perbuatan itu terungkap. Maukah kamu membunuhnya? Dan setelah itu kamu bisa bertaubat," kata setan. "Dan apabila keluarganya menanyakan, maka bagaimana?" kata Barseso. Setan itu mengajari Barseso lagi untuk menguburnya. Maka Barseso masuk ke tempat gadis itu dan membunuhnya, lalu dikuburkan di lereng gunung. Pada saat Barseso mengubur gadis itu, setan datang dan menarik ujung pakaian gadis itu, sehingga tidak tertimbun tanah dan kelihatan. Kemudian Barseso kembali ke kuil dan beribadah. Tiba-tiba ketika saudara gadis itu datang untuk menjenguk adik mereka. Mereka menanyakan keadaan, "Wahai Barseso, apa yang telah kamu lakukan terhadap adik kami?" Dia menjawab, "Setan datang dan aku tidak mampu melawannya," kata Barseso. Maka mereka percaya dan pulang. Pada saat malam hari, di dalam suasana yang duka, setan datang dalam mimpi saudara gadis itu, yang paling besar, dan memberitahukan kejadian yang menimpa adiknya. Namun orang tersebut tidak percaya bahwa mimpi itu berasal dari setan. Dan memang mimpi itu berasal dari setan, sehingga mereka tidak percaya. Setelah 3 malam berturut-turut datang dalam mimpi saudara paling besar tadi, namun tidak dihiraukan, maka setan mendatangi kakak yang kedua dan ketiga, memberitahukan seperti hal yang disampaikan kepada kakak yang pertama. Kemudian ketiganya saling menceritakan apa yang dilihat dalam mimpi mereka, dan ternyata hasilnya adalah sama. Lalu setan mendatangi mereka dan memberitahukan tempat dikuburnya adik mereka dengan ujung pakaian yang masih kelihatan. Lalu mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan setan dan mendapati apa yang diberitakan oleh setan. Kemudian mereka pulang kepada keluarga dan familinya, lalu mendatangi kuil Barseso. Dengan membawa linggis dan kapak, mereka menghancurkan kuil Barseso dan menangkapnya, lalu dibawa di hadapan sang raja. Setan kembali berbisik kepada Barseso. Lagi-lagi setan kembali kepada Barseso dan berbisik, "Kamu membunuhnya, kemudian kamu ingkar, akuilah perbuatan itu," kata setan. Sehingga akhirnya Barseso juga mengakui perbuatannya setelah diadili oleh sang raja. Lalu sang raja menjatuhkan hukuman mati kepada Barseso dengan hukuman salib. Pada saat disalib, setan lagi-lagi datang dengan menyamar sebagai setan yang putih, sebagai seorang penolong kepada Barseso. Lalu setan menawarkan bantuan untuk menyelamatkannya dengan bersujud kepada setan. Barseso menyetujuinya dan bersujud kepadanya. Inilah kemenangan setan terhadap Barseso. Inilah kemenangan setan terhadap ahli ibadah ini. Dan inilah kekalahan Barseso untuk selama-lamanya. Setan itu kemudian pergi dan berujar, "Wahai Barseso, inilah yang saya kehendaki darimu. Akhirnya kamu mengikutiku dan kafir terhadap Tuhanmu." Dan setan berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari perbuatanmu dan aku takut terhadap Tuhan semesta alam." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam hembusan nafas terakhirnya,
Barseso meninggal dalam keadaan sujud kepada setan dan meninggalkan Allah, Tuhan kita semuanya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Barseso ini, sahabat guru gesang sekalian, jangan pernah meninggalkan Tuhan kita, jangan pernah meninggalkan Allah, Tuhan semesta alam. Dalam kondisi apapun, dalam akhir hayat kita, mudah-mudahan kita diberikan iman yang kuat, iman yang kuat, iman yang kuat, sehingga di alam dunia dan di alam akhirat kita tetap bertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.